Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Izin di sini, izin perkenalkan nama saya Rahmat Ajis dengan NIM D1A023151. Di sini saya akan mempresentasikan untuk PPT saya yang berjudul Nematoda Puru Akar Melodeine javanise pada tanaman tembakau Nicotiana tabasum. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Weni Widya yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. Tembakau merupakan tanaman bernilai tinggi dan merupakan bahan yang dibutuhkan sangat luas di dunia, yaitu untuk produksi sigaret, cerutu, dan produksi lain dari tembakau. Merupakan tanaman komersial, bukan pangan, yaitu dibudidayakan paling luas di Indonesia. Nematoda parasitik tumbuhan terdapat pada tanaman tembakau dibudidayakan. Tetapi beratnya masalah yang timbul tergantung pada iklim dan tipe tanah. Sebagian besar negara-negara penghasil tembakau terdapat pada kawasan intertropik. Mikoriza ialah suatu struktur yang khas yang mencerminkan adanya interaksi fungsional yang saling menguntungkan antara suatu tumbuhan tertentu dengan satu atau lebih galur mikobion dalam ruang dan waktu. Berdasarkan struktur tumbuhan dan cara infeksi mikoriza dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Mikoriza juga memiliki peran sebagai biokontrol pada tanaman yang meningkatkan ketahanan tanaman terhadap keringanan dan sebaliknya. Mikoriza tidak menyebabkan penyakit terhadap tanaman untuk menyerap hara mineral dalam tanah dan menyediakan unsur-unsur N, Ca, dan P bagi inang. Tanaman tembakau. Tembakau merupakan bahan baku utama industri rokok dan cerutu yang keberadaannya mencuatkan dua kutub isu, yaitu saling bertentangan, yaitu kesehatan dan pendapatan. Pada perkembangan selanjutnya, tanaman-tanaman tembakau rakyat di Jawa telah beradaptasi di daerah pengembangannya dan penghasilan beberapa jenis tembakau khas lokal seperti tembakau Selopora, tembakau Kendal, tembakau Temanggung, tembakau Madura, tembakau Python, tembakau Besuki, tembakau Kasturi, dan tembakau Asepan. Luas areal tanaman tembakau di Indonesia tahun 2005 sekitar 265,801 hektar. Dengan produksi sekitar 2.875 ton. Daerah produsen utama tembakau ialah Jawa Timur dengan jumlah pasukan sekitar 50,33% nasional. Kemudian Jawa Tengah 31,67% dan Nusa Tenggara Barat 11,62%. Nematoda puru akar Melodoine spp. Nematoda Melodoine spp ialah nematoda parasit yang menyerang akar. Nematoda puru akar Melodoine spp merupakan parasit penting dan banyak menyerang tanaman di lahan pengembangan maupun pembenihan, sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi petani karena terjadi penurunan produktivitasnya. Nematoda ini masuk ke dalam akar dan menginfeksi akar sehingga akar akan membengkak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada bagian akar yang membengkak ini terdapat nematoda yang bersarang di dalamnya. Nematoda Melodoine spp ini mempunyai beberapa spesies. Antara spesies dapat dibedakan dengan melihat ciri fisik dari nematoda tersebut. Selain itu, antara spesies dari genus Melodoine spp
Ini dapat dibedakan dengan melihat sidik pantat dari metode tersebut. Dengan melihat sidik pantat ini dapat dibedakan spesiesnya. Menurut Dropkin 1991, endoparasitik dapat bersifat obligat, termasuk terbesar luas baik di daerah iklim tropis maupun iklim sedang. Perkembangan tanpa jantan merupakan kebiasaan pada banyak jenis, tetapi pada jenis lain kedua jenis kelamin masih diperlukan dalam reproduksi. Telur-telurnya diletakkan di dalam kantung telur yang gelatinus yang mungkin untuk melindungi telur tersebut dari kekeringan dan jasad renik perusak telur. Kantung telur yang baru berbentuk biasanya tidak berwarna dan menjadi coklat setelah tua. Setelah telur mengandung zigot sel tunggal, apalagi baru diletakkan embrio perkembangan menjadi larva fase juvenile juvenile 4, memasuki fase dewasa jantan dan betina. Nematoda betina Nematoda betina tersebut terus-menerus menghasilkan telur selama hidupnya. Kadang-kadang mencapai jumlah 1.000 telur. Lama daur hidupnya bervariasi, tergantung pada inang dan suhu. Mungkin paling cepat 3 minggu dan paling lama beberapa bulan. Perbandingan jenis kelamin dipengaruhi oleh lingkungan. Yang jantan akan lebih banyak jika akar terserang berat berat dan zat makanan tidak cukup. Melidoine SPP betina dewasa akan tetap berada dalam ukuran membengkak, sedangkan jantan dewasa dari ukuran membengkak akan kembali ke ukuran semula. Jenis Melidoine SPP mempunyai kisaran inang yang sangat luas, meliputi gulma dan berbagai tanaman yang dibudidayakan. Nematoda jantan berbentuk cacing, hidup bebas di dalam tanah dan panjang 1-2 mm. Apabila diperlukan dengan panas, maka tubuh nematoda yang mati berbentuk lingkaran 1.800 stilet dan kerangka kapalnya kuat, tidak berlengkuk. Panjang stiletnya hampir 2 kali lipat panjang stilet betina. Ekornya pendek dan membulat setelah melingkar. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama adalah gambar gejala serangan nematoda puru akar Meledenia sp. Yang selanjutnya adalah gambar nematoda Meledine javanice yang menyerang akar pada tanaman tembakau. Selanjutnya adalah mikoriza. Mikoriza berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu mycos yang berarti jamur dan riza yang berarti akar. Jamur mikoriza pertama kali ditemukan oleh Pren, seseorang botanis dari Eropa pada tahun 1885 dan diartikan sebagai rots fungus jamur akar karena kemampuannya mengambil unsur hara seperti layaknya fungsi akar tanaman. Mose 1996 Subiksa 2002 menyebutkan bahwa mikoriza ialah suatu struktur yang khas dan mencerminkan adanya interaksi fungsional yang saling menguntungkan antara suatu tumbuhan tertentu dengan satu atau lebih galur mikobion dalam ruang dan waktu. Berdasarkan struktur tumbuhan dan cara infeksi mikoriza dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Eh,
Yang selanjutnya adalah pengendalian nematoda puru akar Meledenia sp pada tanaman tembakau menggunakan pupuk hayati mycorrhiza Glonus spp. Pupuk hayati mycorrhiza Glomus spp dapat mengendalikan nematoda puru akar Melodoine cap javanice pada tembakau. Karena jamur mycorrhiza bersimbiosis dengan akar tanaman dan membentuk jaringan miselium yang membentuk akar yang mendapatkan nutrisi dan air, serta mengurangi tingkat infeksi nematoda. Jamur mycorrhiza dapat mengurangi populasi dan kerusakan yang disebabkan oleh nematoda puru akar. Melalui beberapa mekanisme, termasuk kompetisi sumber daya, penciptaan perisai fisik di sekitar akar, dan memicu respon pertahanan tanaman. Menggunakan pupuk hayati mycorrhiza, Glomus spp adalah salah satu metode pengendalian hayati yang efektif untuk mengendalikan infeksi nematoda puru akar. Pada tembakau, pendekatan ini memanfaatkan hubungan simbiosis antara jamur mycorrhiza dan akar tembakau untuk melindungi tanaman dari serangan nematoda dan meningkatkan kesehatan tanah secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah mekanisme pengendalian oleh mycorrhiza. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Jamur mycorrhiza akan membentuk asosiasi simbiosis mutualisme dengan akar tembakau. Jamur akan menyuplai nutrisi penting dan air dari tanah ke akar tanaman, sementara tanaman menyediakan karbohidrat pada jamur. Selanjutnya adalah yang kedua adalah pengurangan kerusakan. Jaringan miselium yang luas dari jamur mycorrhiza dapat membentuk lapisan pelindung di sekitar akar sehingga dapat mengurangi penetrasi larva nematoda ke dalam akar. Yang ketiga yaitu penurunan populasi nematoda. Mycorrhiza dapat menggunakan siklus hidup nematoda. Saya ulangi. Yang ketiga adalah penurunan populasi nematoda. Mycorrhiza dapat mengganggu siklus hidup nematoda dan mengurangi populasi nematoda di tanah. Hal ini terjadi karena jamur mycorrhiza dapat bersaing dengan nematoda untuk mendapatkan nutrisi atau mengubah kondisi tanah yang kurang menguntungkan bagi nematoda. Yang keempat adalah penguatan pertahanan tanaman. Sinyal dari jamur mycorrhiza dapat memicu respon pertahanan alami tanaman sehingga meningkatkan ketahanan tembakau terhadap serangan nematoda puru akar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Tanaman tembakau merupakan komoditas penting di Indonesia, tetapi rentan diserang oleh nematoda puru akar, Melodoine spp, yaitu parasit yang menyerang akar dan menyebabkan pembengkakan puru, sehingga fungsi akar terganggu dan produktivitas tanaman menurun. Untuk mengendalikan serangan tersebut, dapat digunakan pupuk hayati mycorrhiza, Globus spp. Jamur mycorrhiza hidup bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman, membantu penyerapan air dan hara, sekaligus melindungi akar dari infeksi nematoda. Mycorrhiza bekerja dengan cara: 1. Membentuk lapisan pelindung di sekitar akar. 2. Mengurangi populasi dan aktivitas nematoda. Ketiga, memperkuat sistem dan pertahanan alami tanaman. Yang keempat, meningkatkan kesuburan tanah. Dengan demikian, pemanfaatan mycorrhiza merupakan metode pengendalian hayati yang efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk mengurangi serangan nematoda puru akar pada tanaman tembakau. Baiklah, cukup sekian PPT yang dapat saya tampilkan. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.